Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara kerja dari pengapian DC atau pengapian yang tidak menggunakan spool AC atau spool CDI dari spool ya. Sistem pengapian DC yang biasanya di motor Shogun, Mega Pro lama, terus Jupiter, Mio, Jupiter MX dan lain-lain yang masih menggunakan kabilator dan menggunakan sistem pengapian DC. Oke, kita langsung saja kita praktekkan bagaimana cara kerja dari pengapian DC dan urutan-urutan kabelnya, mulai dari spool sampai kiprok, sampai ke aki, sampai kontak, sampai ke coil, sampai bisa keluar api, sampai nyala mesin hidup. Oke, kita simak videonya sampai habis. Kalau sekiranya video ini bermanfaat, mohon share. Kalau suka di like maupun di komen, dan jangan lupa subscribe video saya di channel Komar Motor. Oke, kita langsung saja. Kalau kabel sudah kayak begini, gimana teman-teman? Nah, seandainya gini ya, ada pelanggan datang, motor keadaan mogok, terus pas kita bongkar kabelnya sudah seperti ini. Nah, terus kita cara ngidupinnya gimana? Nah, tentunya kita harus tahu jalur kabel-kabelnya untuk pengapian dari motor tersebut. Nah, kali ini kita akan membahas jalur pengapian dari sistem pengapian DC atau CDI yang menggunakan strumnya dari sistem DC atau dari aki. Oke, kabel ini kita abaikan saja, kita langsung ke pokok inti kita tentang permasalahan pembuatan jalur kabel sistem DC. Oke. Ini ada spool ya, terus ini magnet ya. Spool ini akan mengeluarkan arus ya setelah magnet ini berputar di dalam lingkaran spool itu. Just gitu. Kalau saking kencengnya, saking banternya ini putaran, nanti akan menimbulkan arus yang di sini, yaitu dari warna kuning dan warna putih. Ini yang kabel biru garis kuning itu kabel pulser ya. Ini kita menggunakan kabel dari motor Honda, jadi ini kelistrikan jalur warna-warna kabel motor Honda. Oke, kita langsung saja. Ini dari spool ada kabel warna 2, yaitu kuning dan putih. Kabel yang kuning ini kabel lampu yang menuju ke lampu, terus yang putih menuju ke kiprok pengisian ke aki. Oke, kita sambung saja di kiproknya. Yang kuning kita sambung ke kuning, dan putih sambung ke yang putih ya. Nah, dari kabel kuning ini nantinya ini tersambung ke lampu. Namun kali ini kita membahas tentang pengapian sistem DC, jadi kita nggak bahas lampu, kita abaikan kabel yang kuning. Nah, terus dari yang putih menuju ke kiprok. Kiprok dari sini masih sistemnya masih AC, masih harus bolak-balik ya. Terus sudah diproses di kiprok, terus keluar warna merah menjadi sistem jalur searah atau DC. Nah, yang di kiprok ada kabel warna 4 ya, ada merah, putih, kuning, dan hijau. Untuk kabel hijau ini disambungkan ke bodi atau massa
atau main atau ground dari motor tersebut. Nah, dari kabel putih ini menuju ke kiprok, dan nanti yang keluar kabel pengisian berwarna merah. Nah, dari merah ini kita sambung ke aki, ya. Dari aki kita kasih sikring supaya aman. Jika terjadi konslet, maka yang putus sikringnya bukan terbakar kabelnya. Yang di aki ada kabel dua warna, ya. Yang satu merah, satu hijau. Yang merah ini untuk plus dan yang hijau untuk main atau negatif yang ditempel ke bodi motor tersebut, ya. Oke, kita langsung lanjut saja. Dari kiprok ke aki, terus aki larinya ke kontak. Dari kontak kita on kan, ya, plug on. Nah, dari kontak yang merah keluarnya hitam, dan yang hitam ini ke kabel plus 12 voltnya dari CDI. Nah, dari CDI ini udah ada arus atau setrum, tapi dia belum bisa mengeluarkan pengapian ke kuil karena belum ada denyutan dari pulser. Nah, yang satu ini kabel pulser dari CDI kita sambung ke kabel pulser, ya, yang dari spool. Kalau sudah begini, kalau magnet sudah muter, otomatis di sini sudah bisa mengeluarkan api. Nah, terus dari CDI langsung ke kuil, ya. Kenapa kuil kok ada kabel 2? Ya, kadang kuil ada yang kabel 1, ada yang kabel 2. Itu sama saja. Yang penting yang satunya ke massa. Kalau yang kabel 1 biasanya massanya sudah nempel di sini. Jadi kabel 1 atau kabel 2 sama saja. Oke. Nah, setelah disambung semua dari spool, kiprok, ke aki, ke kontak, on, langsung menuju ke CDI dan langsung ke kuil. Dan kalau kita ngidupin motor terus kita selah, ya, kita selah, kan magnet muter gini, ya, gitulah, nanti akan dari pulser tersebut akan membawa sinyal ke CDI dan menimbulkan arus, dan akhirnya dari CDI keluar api ke kuil, dan dari kuil akan diteruskan ke busi, ya. Kalau dari busi terus di mesin berarti langsung hidup. Oke, sampai di sini sudah paham teman-teman? Sistem pengapian DC. Yang pertama, tidak perlu menggunakan spool AC atau spool magnet seperti Grand atau Supra lama, tapi menggunakan setrum DC atau dari aki. Nah, ini bisa diaplikasikan ke motor apa saja. Yang penting intinya dari aki menuju kontak, dari kontak terus menuju ke CDI. Nah, begini cara kerjanya berarti, ya. Dari spool masuk ke kiprok. Nah, dari kiprok udah proses di sini terus menuju jalur DC, yaitu ke aki. Dari aki masuk ke kontak, kontak on, plug. Nah, berarti kan positif keluar arus, ya, masuk ke CDI, ya, masuk ke CDI. Nah, yang satunya lagi ini jalur pulser, dan ini ke coil. Dan ada satu lagi yang belum kita ulas tadi, ya, ini kabel massa, yaitu yang ditempelkan ke bodi atau ke main atau negatif dari motor tersebut. Ingat, ya. Nih skemanya, soket CDI Shogun 12 volt plus
Yang ini pin ke coil, pin ke pulser, dan satunya lagi ke massa. Oke, sampai segini paham teman-teman cara kerja sistem pengapian DC atau jalur searah. Gampang kan? Dari spool ke kiprok, dari kiprok ke aki, dari aki ke kontak, dari kontak ke CDI, dari CDI ada yang keluar ke pusar dan ada yang keluar ke oil. Nah, begitu kira-kira. Gimana, sudah paham? Kalau belum paham silahkan ditulis komen di kolom komen dari channel ini. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu teman-teman cara membuat jalur kabel sistem pengapian DC. Semoga video ini bermanfaat, karena sesuatu yang bermanfaat harus kita bagikan. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.